mengenai sosialisasi Perma nomor 7 tahun 2022 bersama Bu Matilda dan juga tadi Pak Wayan Sumardi dari Pengadilan Negeri Denpasar. Dan sekarang kita akan berlanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya adalah pos bakum dan juga prodeo. Nah, kira-kira warga kota pernah mendengar atau tidak sama sekali pernah mendengar? Sekarang saatnya kita akan membahas mengenai pos bakum dan juga prodeo ini bersama Ibu Matilda kembali dan juga bersama Bapak Agus Wijayantera ya. Dan mungkin untuk warga kota ketahui sendiri, banyak mungkin termasuk saya juga yang belum mengetahui apa sih sebenarnya pos bakum dan juga prodeo ini. Silakan Ibu Matilda. Ya, terima kasih Mbak. Jadi warga kota Denpasar kami sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar saat ini sudah memfasilitasi pencari keadilan atau pengguna layanan kami dengan pos bantuan hukum atau pos bakum, di mana dasar daripada adanya pos bakum ini di pengadilan adanya berdasarkan SEMA nomor 10 tahun 2010 yang kemudian dikuatkan kembali dengan Perma 1 tahun 2014, di mana dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi pos bakum ini dibentuk atau diadakan di pengadilan sebagai bantuan hukum kepada masyarakat umum yang membutuhkan informasi, pelayanan maupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum tentunya ya. Nanti selain itu juga di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan anggaran DIPA yang ada di Panel 3 bahwa kami juga mempunyai dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang istilah lebih kerennya itu namanya prodeo, itu ada dalam DIPA kami satu perkara. Jadi warga kota Denpasar yang menginginkan atau mempunyai masalah hukum baik berupa gugatan maupun permohonan dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo. Dengan mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka semua biaya perkara itu nantinya dibayarkan oleh negara. Ya, jadi harus diajukan dulu, nanti dengan melampirkan tentunya ya ada beberapa persyaratan, surat miskin atau bantuan langsung tunai atau keterangan dari klien dinas atau desa bahwa benar warga itu adalah warga yang tidak mampu. Jadi dapat mengajukan gugatan maupun permohonan cuma-cuma. Tapi mengajukan surat dulu, permohonan berperkara beracara secara prodeo. Nanti ada penetapan dari kedua pengadilan yang menyetujui berdasarkan data-data yang kami akan validasi oleh verifikasi oleh seorang panitra. Oh inilah ya, nanti masuklah ke penetapan kedua pengadilan. Nah itu mungkin yang belum diketahui oleh warga kota Denpasar. Jadi di Pengadilan Negeri Denpasar ada dana prodeo yang saat ini sampai sekarang belum ada masyarakat yang mengajukannya. Jadi tolong saya juga selaku panitra berkeinginan sekali supaya anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Mahkamah Agung tentunya terserap. Karena kalau ini tidak terserap maka kami akan mendapat teguran. Untuk itu melalui sosialisasi kali ini dan melalui radio RPKAD ini kami mohon kepada warga kota Denpasar, silahkan mengajukan perkara prodeo ke pengadilan. Nanti bisa menghubungi staf kami di Kepanitraan Muda Hukum. Nanti langsung ataupun kepada data, nanti silakan diajukan apa syaratnya nanti diberitahukan di sana. Nah, lebih lanjut yang lebih pas, maksudnya lebih detail lagi akan diterangkan oleh rekan kami Agus Wijayantera. Silakan. Terima kasih. Baik, dan ini memang kadang menjadi sesuatu yang perlu menjadi bahasan warga kota. Banyak mungkin warga kota yang berkasus hukum atau memang saat ini sedang dalam perkara tapi tidak bisa ya untuk memperkarakan hal tersebut karena adanya masalah finansial. Tapi kalau misalkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Matilda sendiri tentang gambaran besar mengenai pos bakum dan juga prodeo sendiri, mungkin kepada Pak Agus sendiri saya ingin bertanya bagaimana sih alurnya untuk seseorang ini ingin menggunakan layanan pos bakum atau prodeo ini? Apakah rumit seperti yang kita ketahui? Mungkin kan
mereka ini yang dari kalangan yang tidak mampu ini mungkin keterbatasan. Nah, bagaimana sebenarnya alur dari penggunaan layanan tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Bu Mbak Gianika ya. Iya. Itu saya mau izin jawab. Pada dasarnya kalau layanan kami terkait dengan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma ada dua di pengadilan. Yang pertama ada posbakum, yang kedua ada prodeo. Iya. Nah, untuk posbakum sendiri pertama saya jelaskan. Kalau posbakum alur dan mekanismenya pertama masyarakat mencari keadilan datang langsung ke PTSP kami, nanti ada misalnya meja posbakum. Kemudian juga tugasnya juga tugas yang bertugas itu adalah advokat yang merupakan kerjasama dengan lembaga kami. Nanti di sana menyampaikan maksud dan tujuannya, permasalahannya seperti apa, dan juga membawa surat keterangan pihak SKTN. Begitu juga kalau dalam hal untuk memperoleh layanan hukum prodeo, datang ke PTSP juga, nanti diarahkan ke bagian perdata seperti yang tadi disampaikan membawa juga SKTN dan juga permohonan untuk mengajukan perkara prodeo. Nah, dari tadi ini kan brandingnya adalah gratis. Sejauh mana sih yang ditanggung gitu gratisnya ini, atau perkara apakah seluruhnya benar-benar tidak membayar sama sekali atau bagaimana? Ya, jadi saya izin jelaskan sedikit. Untuk gratis di sini tentu tidak ada biaya yang dipungut. Yeah. Jadi skala biaya yang dibutuhkan dalam proses persidangan mulai dari pendaftaran sampai nanti muncul putusan itu sudah ditanggung oleh negara. Oke. Ya, selama persyaratannya lengkap. Nah, persyaratan yang memang harus banget dan pasti itu apa aja, Pak? Itu saja sih sebenarnya yang paling utama kan SKTN. Kemudian kalau untuk pendaftaran perkara pendaftar tergantung jenis perkara yang diajukan, apakah dia gugatan atau dia permohonan. Contohnya misalnya kalau permohonan pergantian nama, selain permohonan kan nanti dilengkapi persyaratan pendukung permohonannya seperti KTP dan lainnya. Itu nanti bisa dikonsultasikan di PTSP kami di bagian perdata. Oke. Jadi untuk kasus sendiri yang ditangani, perkara yang ditangani ini semua jenis perkara atau bagaimana? Atau ada spesifik gitu? Sebenarnya sih kalau untuk prodeo itu lebih ke perdata. Jadi perdata kami ada dua jenis perkara, ada perkara gugatan, ada perkara permohonan. Iya. Nah, nanti dari perkara yang diajukan kan akan divalidasi oleh petugas. Oke. Berarti memang untuk warga kota yang ingin memanfaatkan layanan ini silakan. Nah, dari anggaran yang memang diberikan untuk Pengadilan Negeri Denpasar sendiri, ada batas maksimal mungkin setahun itu cuma ada 3 perkara atau 2 perkara aja yang bisa ditanggung nih kira-kira atau bagaimana? Ya, terima kasih sudah mohon izin saya menjawab itu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Matilda. Ya. Jadi yang ditanggung per tahunnya adalah 1 perkara untuk gugatan. Itu tergantung daripada dana anggaran IPA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dan untuk tahun 2025 ini memang dikucurkan dana dari Mahkamah Agung itu sendiri untuk PN Denpasar. Biaya prodeo itu hanya untuk 1 perkara dengan jumlah 600. Oke, jadi silakan ya. Berarti kalau misalkan ada banyak nih harus antri dulu, jadi kita harus antri dulu mendaftar, lalu nanti seperti contohnya kayak misalkan kalau pengguna BPJS mungkin mau antri operasi, nah ini seperti itu juga sistemnya? Enggak. Apabila ada warga Kota Denpasar yang mendaftarkan secara prodeo, misalnya yang pertama sudah habis biayanya, kemudian ada lagi yang mendaftarkan, kami bisa berkoordinasi dengan Badilum, Badan Peradilan Umum bagian anggaran di Mahkamah Agung Badilum khususnya, untuk meminta revisi anggaran untuk prodeo. Ini ada lagi loh prodeo yang perlu dibantu. Nah, kami bisa mengajukan itu ke Badilum. Nah, tetapi kalau satu saja belum terserap, bagaimana kami meminta? Jadi kami berharap warga Kota Denpasar memanfaatkan ini, memanfaatkan fasilitas ini karena ini dibiayai oleh negara. Sebenarnya bukan gratis, bukan. Pendaftaran biaya perkara itu bukan gratis, tetapi
tidak dibayar oleh yang bersangkutan karena dibayar oleh negara. Nah, jadi tidak gratis. Jadi biaya perkara itu di dalam putusan nanti akan tertera menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara 200 misalnya, itu harus ada. Jadi tidak biaya perkara nol, tidak. Tetap akan dibayarkan sejumlah dengan biaya perkara yang menurut sistem itu harus terhitung seperti itu. Hanya saja pihak masyarakat ini tidak mengeluarkan uang 1 rupiah juga karena di backup oleh negara. Inilah bantuan negara untuk masyarakat yang tidak mampu. Inilah pertolongan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, seperti itu. Oke, Ibu Bapak, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari media sosial kami di WhatsApp kami dari Budi Tomo. Apakah pemanfaatan yang bisa memanfaatkan layanan ini hanya mereka yang memiliki KTP Denpasar saja atau bisa juga KTP di mana saja? Silakan. Ya, pengajuan gugatan untuk pengadilan negeri Denpasar tentunya harus ada landasan hukumnya. Berarti itu adalah perkara-perkara yang mungkin objeknya ada di Denpasar. Misalnya perceraian itu syaratnya menurut Undang-Undang 1 tahun 2007, Undang-Undang 1974. Gugatan itu diajukan di alamat tergugat. Alamat tergugatnya di mana? Misalnya di Denpasar atau di Badung, karena wilayah hukum kami ini berarti Denpasar dan Badung. Maka diajukan di PN Denpasar. Kalau alamat tergugatnya ada di Gianyar, dia harus mengajukan ke Gianyar. Jadi kita lihat domisili hukum daripada pihak yang akan kita gugat. Itu kalau untuk gugatan perceraian. Kalau untuk permohonan, domisili hukum pemohon tentunya, pihak yang mengajukan permohonannya. Wilayah hukum PN Denpasar hanya melingkupi Denpasar dan Badung. Kalau KTP-nya pemohon itu di Badung maupun Denpasar, dia dapat mengajukan menggunakan fasilitas ini. Kalau dia mau mengajukan ke Gianyar, mungkin saja di Gianyar juga ada di dalam anggaran mereka mungkin ya. Nah, karena kami tidak tahu di bank mereka. Kalau memang itu ada di sana ditanyakan, tidak masalah. Itu. Ya, semoga sudah menjawab ya Ibu Lubudi ya Ibu Tomo tentang siapa saja sih yang bisa untuk memanfaatkan layanan tersebut ya. Baik, nah kira-kira Bapak Ibu, Pak Agus dan juga Bu Nurmawati ada hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan Pos Bakum dan juga prodi ini sendiri? Silakan. Sudah? Ya, kami tutup warga kota Denpasar. Ayo pergunakan, manfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah ada. Dan kami Pengadilan Negeri Denpasar siap membantu dengan tangan terbuka, siap membantu memfasilitasi warga kota Denpasar untuk menyelesaikan masalah finansial yang terjadi. Demikian, terima kasih. Mantap ya, silakan warga kota manfaatkan layanan ini nih, luar biasa sekali ya. Jadi kalau tadi Ibu Matilda sudah mention bahwa belum ada yang menggunakan, silakan warga kota yang sekarang sudah mendengarkan untuk memanfaatkan layanan yang belum ada yang menggunakan. Siapa tahu Anda pertama yang menggunakannya di Pengadilan Negeri Denpasar ya. Baik, warga kota jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi tetap di 92,6 RPKD FM Radio Kota. Karena sebentar lagi kita akan membahas satu topik bahasa lagi. Kira-kira apa? Jangan kemana-mana.